Ini merupakan yang ambil tugas kami kemarin membuat rancangan proyek transformasi kepemimpinan sekolah. Yang ambil di sini penguatan budaya reflektif dan pembelajaran mendalam program ruang rasa dan refleksi di SDN 3 Rangkuman. Latar belakang saya mengambil judul ini yang ambil dari hasil rapor untuk pendidikan kita yang saat ini menurun dari 2024 juga kita sedang sedang. Nah, di 2025 ini ada penurunan tapi di posisi sedang. Nah, inilah dasar yang ambil program ruang rasa dan refleksi. Apa itu ruang rasa dan refleksi? Mungkin nanti kita akan bahas sedikit teman-teman. Nah, latar belakang yang kedua, praktik reflektif terbatas. Budaya refleksi dalam pembelajaran dan supervisi belum mengakar di lingkungan sekolah. Jadi kita di sini ya agak kurang bagaimana kita merefleksikan baik motif, metode ataupun media. Kita kurang dalam berefleksi dengan teman-teman. Insya Allah nanti kita akan hidupkan di komunitas belajar nanti. Latar belakang yang ketiga, pembelajaran instruktif. Guru termasuknya kita rata-rata guru cenderung fokus pada penyampaian materi, sementara eksplorasi dan keterlibatan aktif siswa masih terbatas. Ini dasar yang ambil program proyek transformasi kepemimpinan yang ada di SDN 3 Rangkuman. Urgensi transformasi, kondisi sekolah kita yang menunjukkan urgensi untuk melakukan transformasi menyeluruh dalam kepemimpinan pembelajaran di sekolah. Pendekatan pembelajaran mendalam, jadi mungkin ini akan menjadi strategi relevan untuk meningkatkan kualitas proses belajar dengan menekankan pemahaman, keterkaitan konteks dan pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa. Pembelajaran mendalam lebih menekankan pada pemahaman konsep, keterkaitan dengan kehidupan nyata dan pengembangan kemampuan berpikir kritis serta reflektif. Budaya reflektif melibatkan guru, siswa, dan kepala sekolah secara aktif untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang kolaboratif dan bermakna. Tujuan umum dari proyek ini meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Proyek transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan membangun budaya reflektif yang kuat di SD 3 Rangkuman melalui pendekatan kepemimpinan yang transformatif. Kepala sekolah berperan sebagai penggerak perubahan, bukan hanya sebagai manajer administratif, tetapi sebagai fasilitator pembelajaran dan pemimpin budaya sekolah yang berpihak pada perkembangan guru dan siswa. 3 tujuan khusus untuk proyek ini: meningkatkan kapasitas guru, menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam yang menekankan pemahaman konsep, keterkaitan dengan kehidupan nyata, dan pengembangan kemampuan berpikir kritis serta reflektif. Membangun ruang refleksi. Membangun ruang refleksi di sini maksudnya menciptakan forum ruang rasa dan refleksi untuk guru, berbagi praktik dan sesi rasa dan cerita untuk siswa merefleksikan pengalaman belajar. Ruang refleksi untuk guru maksudnya di sini kita berbagi sesama guru, bagaimana apa kesulitan kita akan berbagi, di mana letak kesulitan mungkin kita saling berbagi
pada teman-teman yang lain, mungkin ada yang lebih untuk memberikan jalan keluar. Jadi di sini lebih ke ruang revisi, kita saling diskusi antar teman, diskusi bagaimana. Pasti ada saja selama kita belajar itu kita menghadapi hambatan, kita menghadapi bagaimana mengatasi anak. Ada saja anak yang tidak fokus ataupun anak-anak yang kurang. Nah, bagaimana di ruang refleksi ini kita diskusi, kita menyampaikan apa keluhan-keluhan kita untuk sama-sama mencari solusi. Nah, ruang rasa dan cerita untuk siswa, maksudnya di sini anak-anak bercerita. Kita atur jadwal nanti bagaimana anak-anak bercerita disesuaikan dengan pengalamannya selama belajar. Nah, mungkin nanti kita bagi buku anak-anak untuk diceritakan kembali mungkin, atau anak-anak menceritakan ulang pengalaman mereka belajar. Ya, biar ada timbal baliknya sama anak-anak. Nah, meningkatkan selanjutnya tujuan khusus meningkatkan skor literasi dan numerasi. Nah, mengintegrasikan konteks lokal, pengalaman nyata dan dialog reflektif dalam pembelajaran berbasis makna. Sasaran program ini guru kelas, program yang proyek ini sasarannya guru kelas sebagai pelaksana utama pembelajaran mendalam dan peserta aktif forum refleksi mingguan. Nah, siswa kelas 4 dan 6, siswa kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5 dan 6. Siswa kelas ini memilih sebagai objeknya pembelajaran dan peserta sesi rasa dan cerita untuk membangun kesadaran belajar. Kepala sekolah, pemimpin transformasi yang memfasilitasi perubahan budaya dan supervisi akademik berbasis rubrik. Komunitas sekolah, komite sekolah, dan stakeholder yang mendukung keberlanjutan program transformasi. Isu strategis kepemimpinan pembelajaran supervisi akademik belum menyentuh aspek reflektif dan mendalam. Supervisi cenderung bersifat administratif dan berfokus pada kepatuhan perangkat pembelajaran, bukan pada proses berpikir guru atau kualitas interaksi belajar. Ya, jadi supervisi selama yang kemarin Pak Sodowi, kita lihat bagaimana kepala sekolah berbicara bersupervisi dari pra supervisi, kegiatan supervisi dan pasca supervisi. Jadi yang dapat ilmu kemarin pas di Sodowi bagaimana proses-prosesnya. Budaya organisasi belum ada ruang sistematis untuk refleksi dan dialog antar guru, interaksi masih terbatas pada koordinasi teknis, belum berkembang menjadi komunitas belajar yang saling mendukung. Nah, kita punya komunitas belajar, program belajar kita, tetapi sekarang mulai vakum ya. Nah, bagaimana kalau kita hidupkan komunitas ini untuk kita jadikan ruang refleksi, bukan hanya menyangkut PMM saja, ya, tetapi nanti kita manfaatkan ruang refleksi ini, komunitas belajar ini sebagai ruang refleksi kita. Tata kelola berbasis data rapor pendidikan belum menjadi dasar pengambilan keputusan pembelajaran. Guru dan kepala sekolah belum terbiasa menganalisis data capaian siswa secara reflektif. Jujur, kita hanya sepintas melihat rapor sekolah kita. Nah, padahal di rapor sekolah tujuan dari rapor ini kita tahu bagaimana arah apa yang akan kita perbaiki, di mana letak
kita kekurangan sekolah ini, di mana letak mundurnya, di mana letak keberhasilan, itu yang belum kita manfaatkan. Hanya sepintas saja kita fokus pada sulingjar, tetapi kita tidak tahu di mana letak di mana perkembangan dari rapot mutu kita. Nah, jadi nanti kita sama-sama tengok rapot mutu untuk kita sama-sama benahi bagaimana rencananya. Nah, untuk kita itu dasar kita masukkan dalam karkas. Rapot mutu itu dasarnya kita menganggarkan kita masukkan dalam karkas. Nah, inovasi program ini ruang rasa dan refleksi, forum refleksi guru. Nah, rencana tiang forum mingguan berbasis dialog coaching ini kita akan secara coaching, secara berbagi praktik dialog antara coach dan coaching untuk berbagi praktik dan refleksi bersama. Sesi rasa dan cerita ruang refleksi seperti yang tadi yang sudah dijelaskan, ruang ekspresi siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar dan membangun kesadaran diri. Supervisi berbasis rubrik, supervisi akademik menggunakan rubrik pembelajaran mendalam untuk evaluasi bermakna. Alat bantu nanti matriks SWOT, ya, matriks SWOT ini yang ini ya. Empati, definisi, ideasi, prototipe, dan uji nanti ya. Strategi implementasi. Nah, bagaimana tahapan yang dalam melaksanakan program ini? Nah, di bulan Oktober ini proyek nih ya, sambil kita diskusi ya bagaimana nanti pelaksanaan sambil, makanya yang ambil di sini ke fokus grup diskusi ya, bukan yang ambil diseminasi, karena di dalam tugas akhir itu ada diseminasi yang berbagi pengalaman praktik baik yang selama pelatihan, tetapi yang lebih ambil ke ini karena lebih ke rancangan proyek transformasi, kita lebih ditekankan untuk proyek transformasi kepemimpinan. Jadi inilah yang saya ambil. Nah, bagaimana persiapannya nanti? Bagaimana teknis pelaksanaannya? Pasti saat itu yang persiapannya di bulan Oktober. Nah, sosialisasi program ke guru dan komite, pelatihan singkat tentang pembelajaran mendalam dan refleksi. Mungkin nanti lebih karena ini baru ya, pelatihan tentang pembelajaran mendalam ini, mungkin nanti kita akan panggil yang lebih ahlinya. Nanti kita akan panggilkan narasumber dari pengawas dan pengawas yang lain. Insya Allah nanti kita akan di bulan Oktober itu lebih tadi yang kita akan laksanakan untuk pembelajaran mendalam ini, biar kita lebih paham apa itu pembelajaran mendalam dan refleksi. Yang kedua, setelah fase 1 persiapan, fase 2 implementasi pelaksanaan forum refleksi mingguan. Mungkin kita 1 kali seminggu atau berapa nanti kita jadwalkan sesuai dengan jadwal kompel kita. Mungkin nanti yang sisihkan di jadwal kompel itu, mungkin yang nanti kita akan mengadakan kapan kita mengadakan refleksi, nanti kita di jadwal kompel itu. Mungkin supervisi akademik berbasis rubrik ini rubrik khusus untuk supervisi yang sudah ada. Sesi rasa dan cerita siswa ya. Nah, ini kita nanti kelas 4, 5, dan 6 ada sesi siswa menceritakan pengalaman belajarnya. Ada siswa itu dia punya ruang untuk bercerita pada gurunya masing-masing. Mungkin nanti akan dikaitkan dengan pembelajarannya.
Monitoring dan evaluasi indikator kuantitatif juga forum refleksi yang terlaksana, peningkatan skor literasi dan numerasi visual, frekuensi supervisi berbasis rutin. Yang adiknya yang lewat ini. Nah, dampak dari proyek transformasi ini yang berharap dampak yang kita harapkan dari perubahan transformatif, budaya sekolah yang reflektif, terciptanya budaya sekolah yang reflektif dan kolaboratif di semua. Ya. Yang kedua, pembelajaran bermakna, pembelajaran yang lebih bermakna dan kontekstual sesuai kebutuhan siswa, sesuai dengan kebutuhan siswa. Peningkatan yang ketiga, peningkatan akademik, peningkatan signifikan dalam pencapaian literasi dan numerasi siswa. Ini sesuai dengan rapor kita yang menurun di literasi. Nah, jadi yang keempat, guru menjadi fasilitator pembelajaran mendalam yang reflektif dan inovatif. Keterlibatan kita mengharapkan siswa lebih aktif, kritis, dan memiliki kesadaran belajar yang tinggi. Strategi keberlanjutannya nanti integrasi sistemik, integrasi forum refleksi dalam agenda rutin sekolah sebagai bagian dari budaya organisasi. Pelibatan komite dan orang tua dalam sesi rasa dan cerita untuk memperkuat dukungan. Dokumentasi dan publikasi praktik baik untuk replikasi oleh sekolah lain di gugus. Yang berharap di program nanti kita mohon kerjasamanya, mari dengan program ruang rasa dan refleksi ini bukan hanya sekedar inovasi teknis, tapi merupakan gerakan budaya yang mendorong transformasi pelajaran dan kepemimpinan. Transformasi ini jadi pengalaman awalnya, jadi mohon kerjasama ini dari keberanian. Transformasi dimulai dari keberanian dan untuk merefleksikan diri dan berkomitmen pada perubahan yang bermakna. Sekian, terima kasih. Ini pemaparan rencana diam ya. Rencana ini hanya sekedar rencana proyek yang akan rencananya 6 bulan ya. Rencananya 6 bulan, sebenarnya di LMS itu dia tidak mematok, dia juga tidak hasil akhirnya, cuma kita unduh dia, kita yang hanya di tugas akhir ini yang upload bahwa yang punya proyek yang seram, tapi tiba-tiba tidak kita laporkan, cuma dia meminta dokumentasi ini rancangannya. Jadi inilah syarat untuk mendapatkan sertifikat. Jadi mohon untuk kerjasamanya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.